Bab 978. Sudah ditakdirkan sebagai orang suci. Warrior yang memberi tiara situ lukisan peninggalan leluhur pendiri Sekte Pedang, serta 3 jiwa pedang dan jiwa pedang alam ketiadaan. Lukisan leluhur pendiri Sekte Pedang sudah tidak berguna untuknya, sangat mubazir jika terus disimpan olehnya. Dia awalnya ingin memberikannya kepada Rasia Lu, tetapi Rasia Lu menolak. Karena dalam warisan yang diwariskan oleh generasi kedua roh pedang kepadanya ada cara untuk memahami jiwa pedang alam ketiadaan, dan untuk memahami jiwa pedang alam ketiadaan baginya itu hanya masalah waktu. Dan dia meninggalkan 3 jiwa pedang di benak tiara situ, itu dapat membuat tiara situ mengamati dan memahaminya, juga dapat menggunakan jiwa pedang untuk menghadapi musuh di saat-saat kritis. Bisa dikatakan jika tiara situ bisa menggunakannya dengan benar, 3 jiwa pedang itu bisa dengan mudah membunuh seorang yang sudah berada tingkat tinggi setengah suci. Jika tiara situ mampu menggunakan keterampilan pedang tingkat dewa, dan kemudian ditambah dengan 3 jiwa pedang ini, bahkan pendekar suci pun bisa terluka. Mengapa dia melakukan ini? Warrior yang tidak terlalu memikirkan masalah ini, dia hanya merasa menyukai gadis kecil ini, dan kemudian berbuat demikian. Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, suka ya suka, tidak ada alasan. Warrior yang berjalan ke arah aula, di dalam aula, hanya ada 1 orang tua. Orang tua itu rambutnya sudah memutih dan wajahnya penuh dengan kerutan, tubuhnya memancarkan aura memiliki pengalaman hidup yang mendalam. Melihat warrior yang berjalan masuk ke aula, orang tua itu berdiri dan sedikit memberi hormat pada warrior yang sedikit mengernyit, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Orang tua itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian menjelaskan, tidak peduli apa alasanmu, aku mewakili Tiara dan keluarga situ mengucapkan terima kasih atas hadiah yang kamu berikan kepada Tiara. Tiara sangat menyukai pedang, ia menganggap pedang sebagai kerabatnya. Aku awalnya ingin mengirimnya ke perkumpulan pedang kuno ketika dia agak besar, tetapi sekarang kelihatannya dia tidak perlu lagi pergi ke perkumpulan pedang kuno. Karena yang tidak dimiliki perkumpulan pedang kuno, dia sudah memilikinya. Warrior yang akhirnya mengerti, pihak lawan tahu apa yang dia berikan kepada gadis kecil itu. Dan gadis kecil itu juga mengerti akan hal ini, jadi sebelumnya dia memperlakukannya seperti itu. Terus terang, lukisan dan 3 utas jiwa pedang alam ketiadaan yang diberikannya akan mengubah nasib tiara situ. Warrior yang menatap orang tua itu dan berkata, kamu seharusnya tahu tujuan kedatanganku. Orang tua itu mengangguk dan berkata, aku tahu. Warrior yang berkata lagi, tetapi aku sudah merasa bahwa dia telah meninggalkan kota Nanbei. Dia pergi melalui formasi pengirim kota Nanbei. Orang tua itu berkata, saat ini, dia seharusnya sudah berada di wilayah utara. Kota Nanbei sudah berpihak pada Sekte Suci Awan, bisakah aku berpikir demikian? Ujar warrior yang. Orang tua itu memejamkan matanya perlahan, dan berkata, Sekte Suci Awan ikut campur dengan masalah di wilayah selatan. Aku tahu bahwa kota Nanbei tidak dapat menghindarinya. Aku hanya tidak menyangka akan datang secepat ini. Jika tidak membiarkan Ical Li pergi, kota Nanbei akan bermusuhan dengan Sekte Suci Awan, dan jika membiarkan dia pergi, kota Nanbei akan bermusuhan dengan perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Pokoknya sama-sama akan mati. Tapi kamu memilih untuk memihak pada Sekte Suci Awan, ujar warrior yang. Ical Li telah berjanji kepadaku bahwa selama dia dibiarkan pergi, Sekte Suci Awan tidak akan menyerang kota Nanbei. Orang tua itu berkata, sekarang,
Aku ingin memohon kepada Guru Yang, dapatkah kamu membantu kota Nanbei? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Selama kamu tidak mempermasalahkan hal ini, perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno pasti tidak akan menyerang keluarga situ. Warrior yang berkata, tindakan senior sebelumnya sama dengan menyatakan perang dengan perkumpulan pedang kuno, perguruan lautan awan, dan partai Qingdao. Aku tidak akan melakukan apa-apa pada kota Nanbei, tapi percayalah, perguruan lautan awan tidak akan melepaskan kota Nanbei. Jaga diri kalian. Setelah selesai bicara, warrior yang berbalik dan pergi. Tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Warrior yang berhenti dan berbalik untuk melihat ke orang tua itu. Orang tua itu berkata, aku tahu bahwa guru yang tidak senang karena kota Nanbei sudah membiarkan Ical Li pergi. Aku tidak tahu apakah jika aku melakukan ini akan bisa meredakan amarah guru yang atau tidak. Selesai bicara, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meluap dari tubuh orang tua itu. Bunuh diri. Pupil mata warrior yang menyusut, dia tidak menyangka orang tua itu akan bunuh diri. Kakek. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba terdengar dari luar pintu, dan kemudian Tiara Situ berlari ke aula. Tiara Situ berlari ke depan orang tua itu, memegang kaki orang tua itu dengan kedua tangannya, dan berteriak, kakek, hentikan, hentikan. Orang tua itu mengusap kepala kecil Tiara Situ, matanya penuh dengan kasih sayang, dan berkata, Tiara, ingat, ini pilihan kakek sendiri. Kamu tidak boleh dendam terhadap Sekte Suci Awan, apalagi dendam kepada perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Kamu adalah harapan masa depan keluarga situ. Yang harus kamu lakukan bukanlah balas dendam, tetapi membangkitkan kembali keluarga situ, apakah kamu mengerti? Tapi kamu tidak harus mati. Kakek, cepat berhentilah, aku mohon, cepat berhenti. Aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi, aku akan mendengarkanmu, cepat berhenti. Tiara Situ memeluk kaki orang tua itu dengan erat dan terus menangis. Melihat orang tua itu sama sekali tidak bermaksud untuk berhenti, dia berbalik dan berlari untuk memegang kaki warrior yang memohon sambil menangis, kakak, bisakah kamu menyuruh kakek berhenti? Aku mohon padamu, aku akan bersujud padamu. Selesai bicara, dia langsung berlutut tepat di depan warrior yang, kemudian terus bersujud, setelah beberapa saat, dahinya menjadi merah. Warrior yang membantu Tiara Situ berdiri, dan kemudian berkata, senior sebenarnya bisa memilih mau berdiri di pihak mana, benar tidak? Orang tua itu sedikit menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kingsu akan berada dalam kekacauan, kekuatan kami terlalu lemah, tidak peduli berpihak pada siapa, kami hanyalah bidak. Jika aku mati, kota Nanbei tidak akan menjadi ancaman sedikit pun bagi Sekte Suci Awan dan perguruan lautan awan. Tapi kalau aku tidak mati, perguruan lautan awan pasti tidak akan melepaskan kota Nanbei. Pada saat itu, jika master dari perguruan lautan awan bertindak, yang mati tidak hanya aku sendiri, tetapi seluruh penduduk kota. Warrior yang akhirnya mengerti, orang tua itu melakukan ini tidak hanya untuk keluarga situ, tetapi juga demi seluruh kota Nanbei. Kota Nanbei yang memiliki pendekar suci, dan terletak di antara wilayah utara dan selatan, baik itu Sekte Suci Awan ataupun perguruan lautan awan semuanya tidak akan tenang. Apalagi sebelumnya orang tua ini telah melepaskan Ical Li, apa yang dilakukan orang tua ini sebenarnya setara dengan menyatakan perang terhadap perguruan lautan awan. Sebenarnya, tidak perlu membicarakan perguruan lautan awan, dia sebelumnya juga sudah memiliki niat ingin membunuh orang tua itu.
Perguruan Lautan Awan dan Sekte Suci Awan sudah menjelaskan bahwa mereka adalah musuh, dan orang tua itu berbuat demikian, itu sama dengan memilih untuk menjadi musuh Perguruan Lautan Awan. Karena sudah menjadi musuh, maka otomatis pantas mati. Melihat energi kehidupan pada orang tua itu hampir menjadi energi kematian, ekspresi warrior yang tampak kompleks, dan berkata, Kota Nanbei harus jaga diri. Selesai bicara, warrior yang berbalik dan meninggalkan aula. Ikilin, Ragil Leng, kalian masuklah. Setelah warrior yang pergi, orang tua itu tiba-tiba berkata. Begitu orang tua itu selesai bicara, Ikilin, seorang pria paruh baya berjubah hitam, muncul di aula. Penguasa kota, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Ikilin berkata dengan sungguh-sungguh, paling-paling kita terpaksa merelakan kota Yunhai, bukankah hidup dalam pegunungan juga tidak masalah? Kamu, kenapa harus melakukan ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sedikit terlambat. Jika kita melakukan ini sebelum Ical Li datang, aku mungkin bisa lolos dari bencana ini. Tapi sayangnya, ini semua salahku karena tidak berpendirian. Waktuku hampir habis, aku akan mempersingkat apa yang ingin aku katakan. Setelah aku mati, kalian bawa keluarga situ bersembunyi. Ingat, keluarga situ tidak memiliki pendekar suci, selamnya jangan pernah ada. Penguasa kota, Ikilin dan yang lainnya sudah menangis. Sebaliknya, Tiara situ yang berada di samping tidak lagi menangis, dan wajah kecilnya tampak sangat tenang. Tiara, kemarilah. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Tubuh Tiara situ sedikit bergidik, lalu berjalan ke arah orang tua itu, dan menundukkan kepalanya. Orang tua itu meraih tangan kecil Tiara situ dan berkata, Tiara, meskipun kamu masih kecil, namun kakek tahu bahwa pemikiranmu dewasa. Aku juga tahu bahwa kamu sangat benci di dalam hati, membenci Sekte Suci Awan, membenci Perguruan Lautan Awan, karena mereka memaksa kakek sampai mati, benar tidak? Tiara situ mengangkat kepalanya untuk menatap orang tua itu dan berkata, kelak aku pasti akan membalaskan dendam kakek. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tiara, dengar, jangan memikirkan tentang hal ini. Tidak hanya kamu, semua orang di keluarga situ tidak boleh memikirkan hal ini, apakah kamu mengerti? Mereka telah mencelakai kakek, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tiara situ berkata lagi, meskipun suaranya belum dewasa, tapi nadanya sangat tegas. Orang tua itu menatap Tiara situ untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu sudah bertekad ingin membalaskan dendam kakek, benar tidak? Tiara situ bergegas mengangguk. Baiklah kalau begitu. Orang tua itu berkata, tapi kamu harus berjanji pada kakek satu hal, yaitu, tunggu ketika kamu bisa mengalahkan kakak tadi, kamu baru boleh balas dendam untuk kakek. Jika tidak bisa, maka kamu tidak boleh balas dendam. Jika kamu tidak setuju dengan syarat dari kakek ini, kakek tidak akan mati dengan tenang. Tiara situ terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, aku berjanji pada kakek. Senyuman muncul di wajah orang tua itu, tetapi segera senyumannya mengeras. Saat berikutnya, tubuh orang tua itu mulai menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, orang tua itu benar-benar menghilang di dunia ini. Pendekar suci kalah. Tak lama kemudian, kematian pemimpin keluarga situ kota Nanbei menyebar ke seluruh kota Nanbei. Tidak sampai 4 jam, masing-masing kekuatan utama di wilayah selatan dan wilayah utara sudah mengetahuinya. Larut malam, sekelompok orang diam-diam meninggalkan kota Nanbei.
Orang-orang ini adalah Tiara Situ dan lainnya dari keluarga Situ. Tiara Situ berhenti, berbalik dan menatap kota Nanbei. Dia terdiam untuk waktu yang lama. "Nona, kita sudah harus pergi." Iki Lin berjalan ke sisi Tiara Situ dan berkata dengan pelan, "10 tahun, kakak, tunggu aku 10 tahun. 10 tahun lagi aku akan bisa mengalahkanmu." Di wajah Tiara Situ yang kecil, penuh dengan ketegasan. Di samping, Iki Lin sedikit mengangguk, tidak ada keraguan di matanya, hanya ada keyakinan yang mendalam. Karena Tiara Situ sudah ditakdirkan sebagai orang suci. Satu-satunya orang suci yang lahir dalam sejarah Qingzu. Segera, sekelompok orang menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat fajar, seorang wanita tiba di gerbang kota Nanbei. Wanita itu menatap gerbang kota Nanbei, lalu menatap rubah di lengannya dan berbisik pelan, "Ali, aku sudah merasakan arahnya. Kita akan segera menemukannya. Setelah menemukannya dan membunuhnya, kita akan pulang." Setelah bicara, wanita itu berjalan masuk ke kota Nanbei. Setelah memasuki kota Nanbei, wanita tersebut datang ke kediaman penguasa kota. Saat ini kediaman penguasa kota masih ditinggali oleh anggota keluarga Situ. Setelah kematian orang tua itu, beberapa anggota keluarga Situ enggan meninggalkan semua yang mereka miliki sekarang. Oleh karena itu, mereka tidak memilih untuk mengasingkan diri dengan Tiara Situ dan yang lainnya. Termasuk Endra Situ. Saat ini, dia adalah pemimpin keluarga Situ. Tentu saja, dia yang mengangkat dirinya menjadi pemimpin keluarga Situ. Tetua Lin dan yang lainnya telah membawa semua barang yang berharga, seperti teknik senjata hitam dan keterampilan hitam. Mereka tidak menyisakan sedikit pun. Di aula, seorang pria tua berkata dengan sungguh-sungguh kepada Endra Situ yang berada di depannya. Mendengar ini, ekspresi Endra Situ tiba-tiba menjadi muram, dan berkata, "Sialan warrior yang, jika bukan karena kamu, keluarga Situ tidak akan seperti ini." "Warrior yang, permisi, apakah kamu tahu di mana dia?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Endra Situ melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berdiri di pintu. Mereka berdua tidak terkejut melihat wanita itu bisa muncul di luar aula, karena saat ini tidak ada yang menjaga pintu. "Apakah kalian tahu di mana dia?" "Aku sudah lama mencarinya," ujar wanita itu lagi. "Apakah kamu teman warrior yang?" tanya Endra Situ. Wanita itu meragu sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, "Aku mencarinya karena ada urusan." Alasan mengapa dia mengangguk adalah karena dia merasa bahwa ini mungkin akan membuat pihak lawan memberitahunya di mana warrior yang berada. Melihat wanita itu mengaku dirinya adalah teman warrior yang, ekspresi mengerikan muncul di wajah Endra Situ, dan dia berkata, "Pak Mo, aku menginginkan wanita ini. Warrior yang telah membuat keluarga Situ menjadi seperti ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi biarkan temannya yang membayarnya." "Mengerti." Pria tua itu mengangguk, mengulurkan tangannya, dan meraih wanita itu. Bersambung.